Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Semoga di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari terlebih dahulu diperlengkapi oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Yeskiel 20 ayat 41. Demikian bunyinya. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Allah adalah adil dan kasih. Dia akan menghukum orang yang melakukan kesalahan. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Dia tidak akan membiarkan orang hidup dalam kesalahannya. Dan itulah yang terlihat dalam firman Tuhan di pagi hari ini, di mana Allah murka dan menghajar bangsa Israel dalam pembuangan. Karena mereka telah berbuat dosa. Mereka tidak hidup dalam ketetapan dan aturan yang diberikan oleh Tuhan. Mereka tidak lagi menguduskan hari Sabat. Mereka telah jauh dari Allah. Sementara ketetapan dan aturan yang dibuat bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dilakukan. Bagaikan orang tua yang menghajar dan menghukum anaknya dikala melakukan kesalahan, bukan karena membenci, tetapi justru karena mengasihi. Karena itu, hajaran dan hukuman yang dilakukan oleh Allah adalah untuk menyadarkan umatnya akan kesalahan yang mereka lakukan, untuk memurnikan dan mendisiplinkan umatnya, supaya mereka kembali kepada Allah yang adalah kudus. Dan inilah yang dimaksud dari perkataan Allah dalam nats kita, di mana Dia akan mengeluarkan dan mengumpulkan umatnya dari bangsa dan negeri di mana mereka berserak. Dan Allah akan menunjukkan kekudusannya kepada umatnya di hadapan bangsa-bangsa lewat keselamatan yang Tuhan berikan. Demikian halnya dengan kita yang adalah orang yang berdosa dan tidak layak masuk surga. Tetapi Allah mengasihi kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal menjadi juru selamat bagi kita, sehingga kita memiliki kehidupan. Karena itu, sebagai orang yang telah dikuduskan oleh Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus, hiduplah dengan kudus dalam setiap pekerjaan dan sikap yang takut akan Allah. Dengan demikian, keberadaan kita menjadi kemuliaan bagi Allah. Saudara, hal ini juga memperlihatkan satu fakta kepada kita bahwa ketika orang tua menghukum atau menghajar anak-anaknya dikala melakukan kesalahan, itu bertujuan untuk memurnikan dan mendisiplinkan anak. Dan ketika ada orang lain yang menegur kita akan kesalahan kita, itu berarti dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita hidup dalam kesalahan, tetapi dia mau kita hidup baik dan benar. Karena itu, jangan pernah membenci orang tua, saudara, ataupun orang lain dikala mereka mengingatkan dan menegur kita akan kesalahan kita. Dan jangan pernah menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil di saat kita mengalami ujian hidup. Karena bagi siapa yang tahan uji, ia akan memperoleh mahkota kehidupan. Karena itu, hiduplah dengan mengandalkan Tuhan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.